tenang karena beban itu sudah selesai gitu. Seperti orang keluar dari musibah gitu. Kan berbeda ya. Dan kalau sudah apalagi ya, kalau sudah tiba waktu sebuah ibadah, karena perjalanan waktu yang begitu cepat, kadang-kadang ada lagi, padahal baru tuh, gitu kan? Ada lagi sekarang, gitu kan? Baru kita ngobrol sebentar. Gitu kan? Ini kan berbeda dengan misalnya Nabi SAW. Ya, ketika waktu salat itu tiba, Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan masuknya waktu salat dengan azan. Beliau mengatakan, "Arihna ya Bilal." Coba beri rehat kita. Jadi ibadah dan lain semacamnya itu memang sesuatu yang nikmat bagi mereka. Seperti melakukan ibadah itu rehat, gitu kan? Kalau sudah keluar itu berat bebannya, gitu kan? Kenapa? Karena dia akan meninggalkan sebuah kenikmatan, gitu. So, makanya kita wallahu alam, ya kita berharap saja kemurahan al-tafullah subhanahu wa ta'ala, ya, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dimaksud dengan jadi bahkan al-ithar, bahkan para ulama mengatakan dia itu ithar zalika ala ardid dunia. Jadi mendahulukan ibadah itu daripada keuntungan dunia. Kita kadang-kadang kebalikannya kan. Kita kalau mau jujur dengan kondisi kita, kadang-kadang itu kebalikan jemaah sekalian. Entar dulu, ini nanggung, ini sebentar lagi kontrak ini bakal selesai, gitu kan? Gitu. Modalnya semacam itu. Inilah yang dimaksud dengan halawat al-iman. Apa yang pertama? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta kepada selain kedua. Dan tanda cinta kepada Allah dan Rasul yang paling mudah ya untuk terlihat dan bahwa Allah dan Rasul lebih dicintai oleh seseorang dari melebihi kecintaan kepada selain keduanya, itu adalah ketika berbenturannya keinginan selain Allah dan Rasul dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Nabi SAW misalnya mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna loh iman seorang di antara kalian itu hatta, jadi sehingga dia itu mencintai aku, hatta akuna ahabba ilaihi, dia mencintai aku melebihi kecintaannya min walidihi, dari orang tuanya, dari anaknya, ya, bahkan dari seluruh manusia. Nah, cara yang paling mudah menurut saya itu adalah ketika berbenturan apa yang diinginkan Allah dan diinginkan Rasul dengan apa yang diinginkan oleh selain Allah dan Rasul. Ketika orang mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, itu bisa menjadi alamah, menjadi tanda bahwa memang kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu lebih dia dahulukan daripada kecintaannya kepada selain keduanya. Ya. Bahkan kalau perlu mereka itu akan, ya, kalau perlu mereka akan mengorbankan siapa yang lebih, siapa atau orang yang begitu dekat dengan dia. Kalau itu fisabili hubbillahi war rasul. Kalau itu merupakan ungkapan daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ini tidak mustahil jemaah sekalian. Kalau para sahabat misalnya itu sampai ada yang menampakkan bara mereka kepada orang tua mereka dengan cara apa? Dalam peperangan misalnya membunuh orang tuanya. Gitu. Kalau itu fi sabili hubbillahi wa rasul. Kalau itu merupakan konsekuensi daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ya. Nah, yang kedua yang ada hubungannya dengan bab kita ini. Jadi mencintai seseorang
Bukan karena siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena aradud dunia, bukan karena keuntungan dunia. Bukan itu. Tapi karena fillah. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan fadilah ini. Maka kebalikannya, orang yang mencintai orang lain dan asasnya adalah kemaksiatan, tidak ada nilai ketakwaan di situ dan lain semacamnya, maka yang akan terjadi bukan fadilah jemaah sekalian, bukan nikmat nanti. Yang akan terjadi adalah kesengsaraan, adalah nikmat. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang dulunya saling cinta, saling kasih, al-akhilla ini bentuk jama dari khalil. Ya. Orang yang begitu dekat gitu kan. Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan julukan Khalilullah, ya. Tapi Allah mengatakan yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain itu akan menjadi musuh nanti di yaumil akhir. Padahal dulunya saling cinta. Di ayat lain menyebutkan siapa ini misalnya contohnya al-akhilla ini, orang-orang yang saling banyak, orang tua dengan anak misalnya. Ya, seseorang dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan saudaranya. Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u, ya, min akhi. Jadi pada hari itu akan lari orang itu kalau bertemu dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Kalau ketemu dengan ayahnya, ibunya, dia akan lari. Wa sahibatihi wa bani. Ketemu istrinya, jemaah sekalian. Wabani, ketemu anak-anaknya juga akan lari gitu. Padahal dulu orang itu mereka al-akhillah gitu. Jadi borok-borok dia mendapatkan fadilah begini, tapi bahkan sebaliknya. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang kecintaan di antara mereka itu dibingkai dengan nilai-nilai ketakwaan yang menghubungkan fulan dengan fulan, yang menjadikan cinta kasih di antara mereka itu bersemai, itu adalah nilai-nilai ketakwaan, nilai kebajikan. Nah, ini yang akan mendapatkan fadilah ini. Nah, yang ketiga, sifat itu wa an yakrah an ya'uda fil kufr. Orang benci untuk kembali kepada kekafiran. Kama yakrah an yuqdafa finnar. Orang benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, sebagaimana bencinya dia kalau dilemparkan ke api. Jamaah sekalian, ini fadilah yang pertama. Nah, fadilah yang kedua. Nah, silakan baca lagi jamaah sekalian. Wa an radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun adil شاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال
inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Muttafaqun alaih. Ini fadilah yang kedua. Apa fadilah yang kedua? Dia diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sab'atun, ada 7 kelompok, 7 golongan lah, ya. Yang yudhilluhumullahu fi dhilli, yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi dia fi dhillihi, di naungannya nanti, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fadilah yang kedua. Dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian, nanti akan ada masa di mana kita akan dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tudna al-asyams, jadi matahari itu akan didekatkan dari manusia qadra mil. Jadi jaraknya hanya 1 mil. Kita bisa bayangkan bagaimana kepanasannya mereka. Dan semua orang nanti akan berkeringat. Dari saking banyaknya keringat itu, sebahagian orang itu ada yang dia akan tertutup dengan keringatnya. Banyaknya bahagian dari tubuh dia yang tertutup oleh keringat dia, itu tergantung kepada amal kebajikan. Nabi SAW mengatakan, ada orang yang keringatnya itu sampai ke mata kaki. Dan ini sendiri-sendiri, subhanallah, kita nggak bisa membayangkan gimana itu ya. Kemudian ada yang sampai ila rukbatayhi, sampai ke dengkulnya. Ada yang sampai ila hiqwihi, sampai ke pinggangnya. Bahkan ada orang yang kelelep dengan keringatnya. Nah, ternyata jemaah sekalian, ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala Allah selamatkan mereka dari kondisi semacam ini. Di antaranya kata para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah 7 kelompok ini. Walaupun para ulama mengatakan angka 7 di sini bukanlah litahdid, bukan untuk pembatasan. Kenapa? Karena di hadis-hadis lain Nabi SAW menyebutkan adanya golongan-golongan lain yang akan mendapatkan juga naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak disebutkan di sini misalnya al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Atau orang munzir mu'sir misalnya, orang yang menangguhkan hutang orang yang kesulitan. Tangguhkan, jatuh tempo, mau ditagih, ada sudah, tunggu dulu, ya sudah tidak apa-apa gitu, terus ya ditangguhkan. Atau ya orang yang membantu orang yang terlilit hutang misalnya, orang yang banyak melakukan perjalanan ke masjid, ya, masih banyak. Bahkan Al-Imam As-Sakhawi menyebutkan lebih dari 70, ya, lebih dari 70. Ya. Tapi yang disebutkan oleh hadis ini hanya 7. Ya. Yang pertama, imamun adil, adalah pemimpin yang adil. Ini ditaruh, kata para ulama, kenapa kok ditaruh? Ya. Pertama kali. Ya. Penyebutan imamun adil ini